guys, balik lagi sama aku Farah. Jadi di video ini kita akan memasuki segmen BK, Basmi Kekepoan. Dan di segmen BK ini kita akan membahas tentang literasi keuangan dan investasi. Oke, kalau gitu tanpa banyak basa-basi, ayo kita langsung check it out ke videonya. Oke, yang pertama, literasi keuangan. Apa sih itu literasi keuangan? Literasi keuangan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan masyarakat agar mereka bisa mengelola keuangan dengan baik dan benar. Literasi keuangan juga bagus loh untuk anak muda agar mereka bisa mengelola keuangannya dengan benar, agar mereka tidak cepat boros dan terampil dalam menjaga keuangan mereka. Yang selanjutnya adalah investasi. Apa itu investasi? Investasi adalah proses penanaman dana yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan untuk mendapatkan timbal balik yang menguntungkan di masa depan. Dan investasi itu juga bisa berguna bagi anak muda. Kenapa? Karena anak muda bisa saja belajar berhemat dengan mereka berinvestasi. Dan mereka juga bisa memiliki tabungan yang tak terduga yang dapat digunakan di masa yang akan datang dan bisa menabung untuk masa depannya nanti. Oke guys, kali ini aku juga bakal ngasih tahu kalian gimana sih tips dan trik untuk mengatur keuangan dengan baik. Yang pertama, kalian harus menyiapkan anggaran bulanan. Maksudnya anggaran bulanan itu adalah kalian harus menyisihkan nominal misalnya aja 1 juta. Nah, 1 juta itu kalian harus bisa memanfaatkannya selama sebulan dan kalau bisa jangan sampai lebih gitu. Dan dengan metode ini kita jadi bisa menyisihkan antara kebutuhan dan keinginan. Maka yang didahulukan adalah kebutuhan agar anggaran bulanan kita itu cukup untuk kebutuhan kita selama sebulan. Yang kedua, misalnya aja nih kalau kita tuh adalah anak kos, maka kita harus membayar tagihan. Misalnya kita sebulan ini nih kita memiliki tagihan untuk membayar kos, maka dari itu di awal bulan kita harus mendahulukan tagihan-tagihan tersebut dan menyisihkan uangnya setelah membayarkan. Jadi kita harus mendahulukan mana yang dibutuhkan terlebih dahulu. Yang ketiga, kita juga harus bisa menyisihkan uang untuk ditabung. Yang keempat, kita bisa menggunakan cara dengan membuat buku harian keuangan yang dimana itu tuh berisikan pengeluaran kita dan pendapatan kita. Misalnya kita sebagai anak muda nih yang kita memiliki usaha, nah kita bisa menuliskan di buku harian itu berapa keuntungan kita dan berapa pengeluaran kita. Misalnya kita mau membeli sesuatu, maka kita mencatat di buku harian keuangan itu agar kita mengetahui berapakah uang yang kita keluarkan untuk memenuhi kebutuhan kita, agar kita bisa menghitung-hitung dan bisa membuat kita lebih hemat lagi. Terus yang selanjutnya kita bisa berinvestasi agar kita bisa lebih menghemat uang kita dan menyisihkannya untuk masa depan nanti. Dan yang selanjutnya kita harus bisa cermat dalam menggunakan kartu kredit bagi yang sudah memiliki kartu kredit. Oke, sekarang aku juga mau ngasih tahu ke kalian gimana sih tips dan trik untuk berinvestasi yang benar dan tepat agar kita tidak rugi. Yang pertama, pilihlah platform investasi yang tepat agar kalian bisa menuai keuntungan sesuai apa yang kalian tanamkan, bukan malah menuai kerugian. Yang kedua, tanamkan mindset yang benar. Yang ketiga, jangan mengabaikan inflasi. Yang keempat, membagi modal ke dalam beberapa aset. Tujuannya apabila salah satu asetnya itu mengalami kerugian,
kita masih memiliki aset-aset yang lainnya. Yang kelima, pilihlah model investasi yang tepat. Yang keenam, mulailah dari investasi yang kecil dulu ketika kalian masih menjalani tahap pemula atau baru-baru melakukan investasi. Yang ketujuh, jangan berlebihan. Misalnya aja nih ya, uang kalian tinggal sekian, terus kalian menginvestasikan sesuatu, terus habis itu kalian takut nih kalian mengalami kerugian, terus akhirnya kalian berhutang ke sana ke sini. Padahal investasi kalian itu tidak mengalami kerugian, cuma memang membutuhkan waktu jangka panjang. Jadi jangan terlalu berlebihan. Terus yang terakhir adalah kalian jangan terlalu sering memantau atau memonitori investasi kalian, karena hal tersebut bisa membuat kalian khawatir dan bisa aja ngebuat kalian salah dalam mengambil keputusan. Oke, sekarang aku bakal ngasih tahu ke kalian ada apa saja sih jenis-jenis investasi itu. Investasi itu tuh ada berbagai macam jenis ya. Yang pertama ada investasi jangka pendek, ada investasi jangka panjang, ada investasi reksadana, ada investasi deposito, ada juga investasi saham, ada juga investasi emas, ada juga investasi peer-to-peer lending, dan lain sebagainya. Nah, investasi itu juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Contohnya aja nih, pada investasi saham dan investasi emas. Kalau misalnya investasi saham, dia itu mendapatkan keuntungannya tuh akan lebih cepat. Tapi apabila inflasinya itu sedang menurun, maka dia akan mengalami kerugian. Tapi apabila inflasinya sedang bagus, maka dia akan mengalami keuntungan atau meningkatkan keuntungan secara lebih cepat, dan keuntungannya itu datangnya lebih cepat kalau saham. Tapi kalau misalnya emas itu dia tuh keuntungannya tuh jangka panjang tapi pasti untung, tapi kekurangannya yaitu kita harus menunggu dalam kurun waktu yang sangat lama, yaitu atau kurun waktu yang panjang seperti halnya 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun kemudian agar harga emas itu naik pada saat harga emas itu naik. Oke guys, thank you for watching my video. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan semoga ilmu dalam video ini bisa kalian resapi ya. Semoga bisa bermanfaat lah intinya buat kalian. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Dadah!